Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu Ainjar Fatima dengan NIM 240401020185. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah Data Science kelas IF 402 Prodi PJJ Informatika dengan dosen ngampu Pak Syahid Abdullah SSI Mkom. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian nomor satu. Jadi, pada dataset tersebut ada tiga variabel. Bisa terlihat ketika mengecek dengan search kode berikut. Jadi pada RStudio kita eh, untuk membaca file CSV yang filenya bernama social network ads.csv yang terletak di folder D Unsia data di dalam folder D, dalam folder Unsia, di dalam folder data science, di mana file tersebut menggunakan koma sebagai pemisah antar kolom. Dan baris pertama berisi nama kolom dan menyimpan hasilnya dalam variabel bernama social network. Nah, jadi pada short code ini ada header sama dengan true, artinya baris pertama file CSV berisi nama kolom atau header, bukan data. Selanjutnya ada kode save di sini sama dengan koma, artinya data di file CSV dipisahkan oleh koma, bukan titik koma. Dan outputnya seperti ini. Setelah kita coding menggunakan RStudio, lalu kita running, lalu akan muncul seperti ini datasetnya. Menampilkan data social network data dalam format table dengan file seperti membuka file Excel untuk memeriksa isi baris, kolom, nilai, atau data yang hilang secara manual. Pada data tersebut menjelaskan bahwa ada tiga variabel, yaitu age, estimated salary, and purchase. Maka dari tiga variabel tersebut sebagai variabel X, Y, dan Z. Lalu pada line 12 perintah untuk mengambil kolom bernama age dari data frame social network data lalu disimpan ke dalam variabel X, dan pada line 13 perintah untuk mengkonversikan pada data pada kolom age atau pada variabel X dari tipe integer menjadi tipe numerik. Ini contohnya, ini integer, ini as numerik untuk perintah mengubahnya menjadi numerik. Ini sudah berubah menjadi numerik. Lalu perintah pada line 14 yaitu print kekurung X, yaitu pada line 14 perintahnya untuk menampilkan isi variabel X setelah dikonversi menjadi numerik. Jadi ini muncul semua datanya. Lalu pada line 17 di sini perintah untuk mengambil kolom bernama estimate salary dari data frame social network data lalu disimpan ke variabel Y, dan ini muncul datanya yaitu integer. Terus pada line 18 perintah untuk mengkonversi data pada kolom estimated salary atau pada variabel Y dari tipe integer menjadi tipe numerik Y. Nah, lalu as numerik
Y. Ini sudah berubah menjadi numerik. Lalu print Y, perintah untuk menampilkan isi variabel Y setelah dikonversi menjadi numerik. Nah, ini muncul semua. Lalu pada line 22 perintah untuk mengambil kolom bernama purchase dari data frame social network data lalu disimpan ke variabel Z, dan ini dia muncul pas di running. Tipe ini tuh masih integer, lalu kita konversikan dengan kode Z as numerik untuk uh, mengubah atau mengkonversi data pada kolom purchase atau pada variabel Z dari tipe integer menjadi numerik. Nah, ini udah berubah menjadi numerik. Lalu di sini ada eh, kan di sini tadinya integer tuh 00001. Ini bermanfaat jika data awal berupa kategori, misalnya yes or no atau 0 atau 1 sebagai faktor. Jika sebelumnya berupa faktor, maka faktor level ke-1 jadi 1, level kedua jadi 2, dan seterusnya. Contohnya jika levelnya no dan yes, maka no sama dengan 1 dan yes sama dengan 2. Dan ini hasilnya pada perintah untuk menentukan isi variabel Z setelah dikonversi menjadi numerik. Dan 24 print Z ini hasil. Lalu di sini ada perintah is dot. Nah, pada line 25 Z untuk mengecek missing value eh, dalam variabel Z dan output berupa vektor true or false. Jika true nilainya kosong atau NA jika false sama dengan nilai valid. Hasil yang 0101 itu hasilnya begini. False, true, false, true. Lalu nomor 2, menghitung nilai mean, median, dan modusnya. Jadi mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data atau ukuran yang menimbang data menjadi dua kelompok data yang memiliki massa yang sama. Rumus mean sama dengan jumlah total dibagi dengan banyaknya data. Hasil mean dari variabel x, y, z adalah sebagai berikut. Pertama, kita menghitung mean pada variabel x, y, z. Mean x, rumusnya, nanti codingnya yaitu min x, min y, dan min z. Kita untuk mencari nilai min, kita running kan, lalu muncul dari data tersebut min x-nya yaitu 37.655 dan min y 69742.5, min z-nya 0,3575. Lalu di sini ada median. Median adalah nilai yang tepat di tengah atau 50% data di atasnya dan 50% data di bawahnya. Jadi hasil median dari variabel x, y, z adalah sebagai berikut. Jadi cara menghitung median pada variabel x, y, z itu kayak gini. Median x, median y, median z. Ketika kita runningkan outputnya seperti ini. Jadi median x-nya sama dengan 37, median y-nya 70.000, median z-nya 0. Modus. Lalu kita akan menghitung modus. Modus adalah data yang nilainya paling sering muncul. Hasil modus dari variabel x, y, z adalah sebagai berikut. Menghitung modus pada variabel x, y, z. Ini berikut kodenya. Get model, function, unique, unique, max, tablet. Ini untuk menghitung modus.
X, ini Y, ini Z. Jadi get mode itu untuk mengambil modusnya. Jadi outputnya seperti ini. Modus dari X-nya 35, Y-nya 72.000, Z-nya 0. Lalu kita di sini akan mencari nilai jangkauan dan nilai-nilai kuartilnya Q1, Q2, Q3. Jadi jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu data. Jadi hasil jangkauan dari tabel X, Y, Z adalah sebagai berikut. Berikut adalah cara menghitung nilai jangkauan pada variabel X, Y, Z. Untuk mencari nilai jangkauan atau range, jadi max nilai X dikurangi minimal nilai variabel X. Berikut dan selanjutnya dia seperti itu. Max Y dikurangi min Y, max nilai maksimal variabel Z dikurangi minimal variabel Z. Outputnya yaitu hasilnya ini. Nilai jangkauan dari variabel X yaitu 42, dari variabel Y 135.000, dan nilai jangkauan dari variabel Z1. Lalu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran statistik yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian dengan jumlah data per segmen sama. Kuartil pertama atau Q1 nilai di mana 25% data yang diamati lebih kecil dan 75% data lebih besar. Q2 sama dengan median, jadi 50% lebih kecil, 50% lebih besar, jadi nilai tengah-tengahnya. Selanjutnya hanya 25% data yang diamati lebih besar dari Q3. Hasil dari Q1, Q2, dan Q3 adalah sebagai berikut. Kita pertama mulai menghitung nilai-nilai kuartilnya Q1, Q2, Q3 pada variabel X. Jadi kuartil, mencari nilai kuartil itu kodenya seperti ini. Kuartil X untuk mencari nilai kuartil. Q1 kuartil X kan tadinya 25% ke desimalin 0,25. Mencari Q2 kuartil dalam variabel X. Lalu ini 50% data lebih. Jadi nilai tengah-tengah jadi 50% itu nilai tengah. Maka jadi dari persen ke desimal 0,50. Jadi ini hasil Q2 itu sama dengan median datanya. Lalu kita mencari Q3 kuartil X. Jadi di sini 75% data yang diamati lebih kecil. Nah, ini 75% data lebih besar. Jadi ditulisnya 0,75 pre. Setelah itu kita print Q1, Q2, dan Q3 untuk tahu hasil output. Nah, setelah di-runningkan, ini Q1, Q2, Q3 nilainya. Q1-nya 29,75, Q2-nya 37, Q3-nya 46. Ini kalau hasil dari environment. Jadi environment ini hasil roundingnya. Lalu kita menghitung nilai kuartilnya Q1, Q2, Q3 pada variabel Y. Sama seperti tadi rumusnya, cuma kita ganti datanya untuk mencari variabel Y. Jadi pada kuartil Q1 43.000, Q2-nya pada variabel Y 70.000, Q3-nya pada variabel Y 88.000. Dan ini kita bisa dilihat dari kolom data. Menghitung nilai kuartilnya. Menghitung nilai kuartilnya. Mohon maaf tadi ada kendala wifi-nya tiba-tiba
menghilang. Jadi di sini saya akan melanjutkan, tadi baru nyampe sini. Ini adalah hasil dari untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada variabel Y. Dengan hasil kuartil 1-nya 43.000, kuartil 2-nya 70.000, kuartil 3-nya 88.000. Dan ini bisa dilihat hasilnya sama seperti yang di sini. Lalu sama saja untuk menghitung nilai-nilai kuartil Q1, Q2, Q3 pada variabel Z. Itu seperti ini, Q1 kuartil Z 0,25, Q2 kuartil Z 0,50. Untuk mencari ketiga kuartil Z 0,7. Lalu print Q1, Q2, dan Q3 untuk tahu hasilnya. Dan outputnya seperti ini. Pada kuartil 1 itu 0, kuartil 2 0, kuartil 3-nya 1, itu pada variabel Z. Dan ini hasilnya. Bisa dilihat. Lalu yang terakhir mencari varian atau ragam dan standar divisinya. Varian atau ragam adalah ukuran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya atau min. Hasil varian dari variabel X, Y, Z adalah sebagai berikut. Yang pertama kita menghitung nilai varian pada variabel X, Y, Z. Caranya yaitu var X, var Y, dan var Z. Ketika diruningkan outputnya seperti ini. Pada untuk varian X muncul seperti ini hasilnya 109,8907. Untuk varian Y 11626027. Untuk var Z itu 0,2302694. Lalu kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran sebaran data yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata penyimpangan tiap nilai data terhadap rata-ratanya. Biasanya juga bisa disebut akar kuadrat dari varian. Hasil dari standar deviasinya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah untuk ininya di RStudio yaitu SDX untuk variabel X, SD standar deviasi untuk variabel Y, dan ini standar deviasi untuk variabel Z, dan hasilnya seperti ini. Standar deviasi variabel X yaitu 10,48288, standar deviasi pada variabel Y yaitu 34,096,96, standar deviasi pada variabel Z yaitu 0,47984. Saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu visualisasi data. Yang pertama, membuat scatter plot pada dataset tersebut. Jadi pada dataset tersebut kita akan membuat scatter plot. Cara plot X dan X, Y, plot X, Y, X lab sama dengan H, Y lab sama dengan estimate salary, main H salary. Jadi ini untuk judul. Di atasnya ini untuk variabel Y-nya diganti dengan estimate salary dan variabel X-nya yaitu age. Usia. Outputnya seperti ini estimate salary, ini age-nya. Age salary. Jadi data di atas memvisualisasikan hubungan antara umur atau age dan estimasi gaji atau estimasi salary, di mana sumbu X-nya adalah age yang mewakili usia individu dalam dataset tersebut dengan rentang usia 18 hingga 60 tahun. Sedangkan sumbu Y yang ini adalah estimasi salary yang mewakili gaji yang diperkirakan atau dilaporkan oleh individu dengan rentang gaji sekitar 15.000 hingga 150.000. Dari gambar scatter plot di atas, bahwa setiap titik mewakili satu individu dengan distribusi titik terlihat menyebar secara acak, yang artinya tidak ada pola yang jelas antara usia dan gaji. Lalu beberapa individu memiliki gaji tertinggi dan sebaliknya. Beberapa individu tua memiliki gaji rendah dan gaji tidak meningkat secara konsisten seiring bertambahnya usia.
Yang kedua itu membuat histogram pada variabel X dan Y. Pertama, membuat histogram variabel X. Lalu yang kedua, membuat histogram variabel Y dengan kode seperti ini dan output seperti ini. Untuk histogram pada variabel X menunjukkan bahwa distribusi frekuensi dari variabel X yang berdasarkan konteks sebelumnya besar adalah age, atau usia dari individu, di mana semua X yang mewakili age menampilkan rentang usia sekitar 18 sampai 60 tahun. Histogram tersebut dibagi menjadi beberapa bin, ini namanya bin. Untuk kelompok usia seperti 15 sampai 20 sampai 25 sampai 30 dan seterusnya. Lalu sumbu Y dengan variabel frekuensi ini menunjukkan jumlah individu dalam setiap kelompok usia bin. Jadi frekuensi maksimum berada di sekitaran 70 individu. 60 nih batasnya sampai sini, ini ada yang lebih, berarti sekitaran 70 lebih. Jadi mayoritas individu dalam dataset berada pada usia dewasa, muda hingga paruh baya 25 sampai 45 tahun. Berikut adalah histogram Y. Ini hasilnya. Histogram Y adalah menggambarkan dari estimated salary, di mana Y sebagai estimated salary dengan menentukan rentang gaji sekitar 15.000 hingga 150.000 dengan histogram terbagi ke dalam beberapa bin. Kelas gaji seperti 15.000 sampai 30.000, 30.000 sampai 45.000, 45.000 sampai 60.000, dan seterusnya. Frekuensi di atas menunjukkan jumlah individu dalam setiap rentang gaji, dan frekuensi tertinggi mencapai sekitar 70 individu. Jadi mayoritas individu dalam dataset memiliki gaji menengah. Lalu yang terakhir, membuat box plot. Box plot pada variabel X dan box plot pada variabel Y. Berikut adalah tampilan dari hasil membuat box plot dari data variabel X. Plot ini digunakan untuk menentukan distribusi 5 angka penting, 5 number summary, dari suatu data numerik yang memungkinkan besar adalah age atau usia. Dan sumbu vertikal yang rentak ini sekitar 18 sampai 60. Ada komponen box plot di atas bawah kotak box. Batas bawah Q1 sekitar 29 tahun. Q1-nya 29 tahun. Q2-nya sekitar 37. Lalu Q3-nya sekitar 47 tahun. Ini Q3, ini Q1, Q2, Q3. Lalu ada garis horizontal atau whiskers di atas bahwa whiskers bawah sekitar 18 tahun nilai minimum, dan whisker atas sekitar 60 tahun. Ini whisker atau nilai maksimumnya. Lalu tidak ada outlier yang terlihat pada box plot tersebut. Jadi mayoritas individu dalam dataset berada pada usia produktif sekitar 30 sampai 50 tahun dengan distribusi usia relatif merata dan simetris tanpa nilai ekstrem atau pencilan atau outlier. Lalu berikut ada box plot pada box plot pada data Y, menjelaskan bahwa box plot dari variabel estimate salary menampilkan ringkasan menampilkan ringkasan statistik 5 angka atau total 5
number summary dari gaji yang diberikan estimate salary. Jadi data gaji cukup terbesar tersebar luas mulai dari yang sangat rendah 15.000 hingga sangat tinggi 140.000. Dengan mayoritas gaji berada di rentan menengah 40.000 sampai 100.000 dan tidak ditemukan pencilan atau outlier yang signifikan. Jadi distribusi cukup stabil dan tidak ekstrem. Lalu ada nomor 4. Dari ketiga bentuk visualisasi data yang terlihat yang telah dibuat, yaitu scatter plot, histogram, dan box plot dari masing-masing memiliki kekuatan tersendiri untuk eksplorasi data. Tetapi menurut saya yang paling baik untuk eksplorasi data yaitu histogram, karena histogram memberikan gambaran distribusi data dengan menunjukkan bagaimana data tersebar di seluruh rentang nilainya, memudahkan deteksi konsentrasi data dengan melihat di mana mayoritas nilai berada, lalu menentukan outlier atau ketimpangan dengan histogram bahwa ketidakwajaran distribusi seperti outlier atau nilai yang terlalu sering muncul bisa ditemukan lebih mudah dibandingkan dengan scatter plot biasa. Lalu yang nomor 4B, berdasarkan hasil dari data di atas, ada outlier yang jelas pada kolom H berdasarkan visualisasi box plot tersebut. Jadi seluruh nilai usia berada dalam rentang yang wajar, yaitu 18 sampai 60 tahun. Sedangkan pada box plot especially juga tidak ditemukan outlier ekstrem pada kolom especially. Jadi pertanyaan nomor 4B, apakah ada outlier atau tidak? Jadi semua data berada dalam rentang yang masih terjangkau secara statistik, jadi tidak ditemukan outlier. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.